Sekarang kita masuk kepada salisan, bagian yang ketiga, yaitu i'rabul fi'lil mudhari'. Kemarin kita sudah belajar fi'il madi, fi'il amr. Sekarang kita masuk kepada fi'il mudhari'. Gitu. I'rab fi'il mudhari'. Tafaddal, man sayaqra awalan? Tafaddal. Salisan. Naam. Halatain. Min taukid. Min taukid. Naam. نعم ولا يهمل نعم. الثاني إذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح مثل لا تهملن نعم في أعمالك. Naam, sekarang kita masuk pada i'rabul fi'l al-mudhari'. Awalan, binal fi'l al-mudhari' yubna al-fi'lu al-mudhari'u fi halatain. Jadi fi'il mudhari' dibangun dalam dua keadaan. Ini menunjukkan sebenarnya fi'il mudhari'nya ini mabni. Kan kalau kita lihat ke belakang-belakang ada bagian yang sudah ditulis di sini kan. Kalau fi'il itu aslinya mabni, ya kan? Yaitu fi'il madi dan fi'il amr itu dihukumi mabni. Kemudian fi'il mudhari' dia juga mabni dan ada juga mu'arrab. Tapi fi'il mudhari' kebanyakan dia tuh mu'arrab. Kapan dia menjadi mabni? Di sinilah jadi mabni, yaitu yubna al-fi'lu al-mudhari'u fi halatain, dalam dua keadaan. Yang pertama, idza tasala bihi nun niswah. Kalau dia bersambung dengan nun niswah, nun perempuan. Kemudian di sini disebutkan misal haula'i at-talibatu yajtahidna wala yuhmilna. Mereka ini para siswi yang bersungguh-sungguh, dan tidak pula mereka ini orang yang lalai, atau tidak pula orang yang merendahkan, atau tidak pula dia mengabaikan, dan tidak pula mereka ini orang cuek terhadap dalam belajar. Di sini mana nun niswahnya? Setelah huruf dal, setelah huruf lam, itu namanya mungkin al-fi'lu al-mudhari'u. Naam. Fil halatain. Yubna. Awalan ittasala bihi nun niswah, nun perempuan. Misal kalau di kitab haula'i yajtahidna,
wala yuhmilna. Mana di sini yang nun niswahnya? Nih. Nih nun niswah. Ini nun niswah. Ini dia nih. Ini salah satu dia menjadi posisinya mabni. Tidak akan berubah. Ada amil yang memasukinya, dia tetap seperti ini. Masuk silam, dia tetap seperti ini, tidak berubah dia, mabni. Nah. Misalnya antum mau mabni apa mu'rab Rahmadi? Mu'rab Kalau jadi mabni rugi kita. Ya. Rugi kalau jadi mabni, Pak. Ada yang masuk tetap seperti itu. Enggak mau berubah-ubah dia. Halatain. Maksudnya fi'il mudhari' itu posisinya mabni pada dua keadaan. Yang pertama bersambung dengan nun niswah. Yang kedua, keadaan kedua nun taukid. Nun taukid. Maksudnya adalah dia dimasuki atau bersambung dengan nun taukid. Cuman khusus di nun taukid ini kebanyakan biasanya itu dia pakai lam taukid. Kalau di sini dia menggunakan nahyu. La tuhmil mihlan. Nah. Jadi ini syaratnya. Syarat kapan fi'lul mudhari' mabni, yaitu pada dua keadaan, yaitu bersambung nun niswah atau nun taukid. Nah, contohnya di sini. Tapi kebanyakan asalnya fi'il mudhari' itu adalah mu'rab. Jadi jangan sampai kita bertukar, kata orang fi'il itu mabni. Sahih. Cuman amar dan madi. Kemudian fi'il mudhari' aslinya itu kebanyakan dia mu'rab. Kapan dia merubah mabni? Pada dua keadaan. Kalau bersambung nun niswah, contohnya yajtahidna atau la yuhmilna. Atau kedua bertemu nun taukid. Atau misalnya contohnya lihat lubanna at-tullabu apa? Haqqahum. Apa artinya? Para siswa itu benar-benar meminta atau menginginkan menuntut hak mereka. Nah, yang mana nun taukidnya? Nih, udah jelas pakai nun kan? Nih. Nun nih non taukidnya nih. Nah. Kemudian dia fathi gitu. Nah. Sebelum nun niswah, sebelum nun taukidnya fathi. Mabni alal fathi. Lihat lubanna. Ya, ini contoh yang nun taukid, Bu. Iya. Nampak, Bu. Maksudnya kepada diganti, Bu, dengan hitam, Nana.
Dah suka merah dah, Bu. Dah suka merah dah, Bu. Karena warnanya udah. Iya. Nih, ini contoh yang Nun tahu paket. Lihat. Lihat luban na at-tullabu haqqahum. Naam. Mana di sini nin taukidnya? Huruf afnun. Ni Nun tahu? Taukid. Kemudian setelah sebelum nun taukid wajib fathhi. Mabninya dengan fathhi. Nih, jadi kalau pakai nun taukid ini sebenarnya penegasan. Misalnya at-tullabu haqqahum. Haqqahum. Ya. Haqqahum. Jadi kalau kita pakai kalimat menggunakan nun taukid ini benar-benar menunjukkan penegasan. Misalnya, saya akan memukulmu. Kita bilang saat riban nak. Saat riban nak. Hah? Hak mereka. Hak apa Pak? Lihat luban. Nah. Lihat luban. Nah. Lihat luban. Nah. Apa Pak? Lihat. 6. Lihat luban. Nah. Ini kalau diterjemahkan benar-benar. Tapi kalau diterjemahkan kan kurang bagus. Dia difahami. Menuntut haknya. Tuh. Kalau sudah pakai nun taukid, ini menunjukkan apa namanya tuh? Penegasan. Ditekankan, ditegaskan ya. Jadi kalau sudah orang pakai ini, ya udah. Ini benar-benar serius dia. Nah, Tarahmadi kan satazawat junnak. Ah? Ya. Satazawat junnak. Benar-benar saya akan nikahimu katanya. Melatuh. Tumilan janganlah kamu mengabaikan atau menyia-nyiakan amat pekerjaanmu. Lah tumilun. Mabninya bagus kan? Hah? Mabni. Mana Pak? Ubah. Oh, at-tullabu haqqahum. Ini kalau ketemu di dalam kitab-kitab, di dalam Quran, di dalam hadis, fi'il mudhari' seperti ini bersambung dengan nun niswa, bersambung dengan nun taukid. Nah, ini sudah pasti jenis fi'ilnya mabni. Kalau ketemu di kitab-kitab, ketemu di Quran, di hadis.
Belum, Bu. Nanti insyaallah. Somri. Nah. Pasir. Pasir. Ini apa pasir? Oh tadi. Nah, ini contoh taukid. Kalau bedanya ini sebenarnya pakai fathah dia. Layat zuban. Ini namanya lamnya lamu taukid. Lamnya jenisnya taukid. Iya. Biasanya dia disandingkan dengan lam taukid, Bu. Iya, biasanya. Iya. Bukan sa, biasanya kalau bukan sa, cuma lam. Iya. Karena yang pakai itu kan lam. Lan ya kan. Kalau sa itu kan Saufa apa dia sin dia. lebih ke sin aja. Iya. Sebagai dia akan dia, tapi dia menegaskan saktulun. Karena taufik tadi. Iya, saktulun nak. Benar-benar kan membunuh, diancam, ya kan? Tapi nggak tahu nggak sekarang dibunuh. Ini dia contohnya. Jadi kalau lakum milana itu asal fi'il mudhari'nya apa? Ahmala yuhmilu. Tuhmilu. Asalnya tuhmilu. Naam. La tuhmilunna fi amalik. Tuhmilu. La tuhmilunna fi amalik. Apa, Bu? Dua maksudnya? Ya, la tuhmilunna fi amalik. Iya, kamu ini sebenarnya lamnya nafyu. Kamu janganlah mengabaikan, menyia-nyiakan pekerjaanmu. Enggak, Bu. Enggak, dia mufrad dia. Nanti wawnya ada lagi berbeda. Naam. Mana? Bukan ni lanya la nafyu. La nafyu. La tuhmilunna fi amalik. Ya. Iya, bukan nahi dia. Dia meniadakan janganlah kamu sampai menyia-nyiakan pekerjaanmu, itu kan. Ibaratnya sudah dapat yang enak disia-siakan. Nah. Iya, dia pasti mati dia. Atau mil pasti dia dihidupkan nanti dia kan. Apa, Bu? Iya. Kalau asalnya yatlubu. Iya. Fathah. Kalau di sini la Iya, kalau satu nafyu. Yang satu nafyu. Ya, satu ini nafyu. Yang satu yang ini nafyu. Yang satu lagi kalau pakai lamnya dengan kasrah, dia tu lamu ta'lil. Kalau lamnya fathah, lamu taukid dia itu. Iya. Iya. Yatlubu asalnya. Jadi nanti ada fil mudhari itu berubah. Makanya Ada nanti. Iya, la nahyu la nafyun. Ini banyak, Bu. Jadi harus agak ta'amul dia itu. Iya. Kalau dikatakan para siswa itu benar-benar menuntut hak mereka. Iya, misalnya rektornya
apa kan bermasalah. Jadi demo dia, mereka minta hak mereka. Islam itu boleh demo. Hah? Islam itu boleh. Pada hukum asalnya kan Indonesia ada juga milik keadaan, Pak. Tapi dulu pernah ada yang membolehkan itu. Kalau tidak sesuai dengan syariah, kalau tidak sesuai dengan syariah boleh diterima. Iya. Bahkan kalau ada yang tidak sesuai apa kan dulu ada juga contoh dari para salafus saleh itu kan. Gitu. Tapi dulu kan nggak demo kayak sekarang dia. Tadrib ini tadrib. Kita tinggalkan tadrib ya. Yang jelas ini fi'il mudhari' mabni pada dua keadaan, nun niswa dengan nun taukid. Kalau di sini nun niswa itu nun perempuan, ini takdirnya hunna. Hunna. Dhamirnya fa'ilnya di sini hunna. Maka yajtahidna. Enggak akan berubah dia. Sama ini. Layat lubanna at-tullabu haqqahum. Dia pakai lamu taukid. Nah, ini nun taukid ini bagi lagi dua. Ada khafifah, ada saqilah. Bedanya kalau yang pakai tasdid namanya saqilah, berat. Tanpa apa? Khafifah. Iya. Ini yang di nun taukidnya, Bu. Iya. Iya. Mana tadi? Iya. Bukan, itu bukan taukid, tapi nun niswah. Iya. Apa tadi? Nun. Naam. Nun taukid nau'an. Ada dua jenis. Yang pertama namanya saqilah. Yang kedua nama khafi. Bedanya adalah saqilah nunnya pakai tasdid. Khafifah tanpa tasdid. Ini aja. Did lubana dihilang tasdid. Layat lubun khafifah. Tasdid artinya berat. Kalau khafifah ringan. Tidak tasdid. Saqilah. Naam. Khafifah ringan. Ya. Ini dia nih. Tasdid saqilah, tanpa tasdid khafifah. Dia biasanya ada pakai fathah juga dia, tapi tanpa tasdid. Iya. Kalau yang sukun tuh kadang ada juga dia. Ada. Misalnya apa namanya itu? Li'at ribana terus pakai. Li'at ribuna misalnya kan, li'at ribuna. Nah, enggak ada G tasdid dia. Ini sukun misalnya. Ini sukun. Bukan. Nunnya fathah saja. Yang saqilah. Saqilah tasdid. Tasdid. Ya, tasdid. Seperti lanas fa'am. Itu kan ada mati ya. Lanas fa'am. Kan? Itu apa dia itu? Iya. Ini kan lanas fa'an. Iya, sana lanas fa'an dia, tapi ada juga yang di hidupan mah dia kan lanas fa'ana. Tapi enggak pakai tasdid dia.
Bedanya kadang ada yang pakai tasdid, ada tidak pakai tasdid. Itu di surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq. Tanasfa'am binna, sebenar-benar akan dicabut ini. Nasfa'am. Dihapus nun tokid, nanti dihapus sama dia tuh. Khafifah. Ringan. Di nun tokid itu ada dua dia. Ada khafifah itu kadang dia dengan sukun, dia kadang dengan fathah juga. Thaqilah. Berat dia. Jadi kalau ketemu dua ini berarti fi'il mudhari'nya mabni. Di i'rab mabni. Nah, sekarang kita masuk kepada sanian, i'rabul fi'il mudhari'. Tafadhal Rahmadi. Sanian. I'rabul fi'li. I'rabul fi'li. Fi'li mudhari'i. Yasbaq. Idza lam, huruf lam. Apa kemarin? Sukun jazam. Yasbaq. Biada ta'ti tu. Jazmin. Kalau memang dimatikan jazam bacanya. Kemudian pertama berarti i'rab fil mudhari', ini berarti kita masuk kepada fil mudhari' yang mu'arrab. Pertama dia dengan rafa. Kapan fil mudhari' itu jadi rafa? Syaratnya adalah apabila tidak diawali dengan tanda nasab atau tanda jazm. Ibaratnya tidak ada lam yasbaq tadi kan? Kalau tidak ada lam yasbaq berarti dibaca yasbaqu. Tapi karena ada huruf lam ini berarti menjadi yasbaq, menjadi jazm. Jadi maksudnya di sini adalah kapan fi'il mudhari' itu dibaca yadhhabu, yakulu, nadhhabu, akulu, ashrabu, arji'u, yang di belakangnya dengan dhammah itu, kalau dia tidak diawali atau tidak didahului dengan salah satu tanda-tanda nasab atau tanda jazm. Kalau enggak ada itu, enggak ada lam, ada an, lan, idzan, kai, berarti dia dibaca rafa. Itu kaidahnya. Misalnya seperti ini. Kita gundulkan. Misalnya apa kita baca? Nadhhabu. Nadhhabu. Kenapa dibaca rafa? Karena tidak diawali dengan tanda nasab atau tanda jazm. Tapi kalau nggak ada tanda jazm atau nasab, dia rafa. Itu kan, itu asalnya seperti itu. Asalnya seperti itu. Lamatur rafihi.
bisa yang pendek atau yang panjang. Ya, kalau yang panjangnya fi'lun mudhari'un marfu'un alamatur rafihi bid-dhamma adh-dhahirah atau litajarrudihi min jawazimi wa nawasibi wa jawazimi. Berarti Pak Firman sebutkan juga Alamatur rafi dakhir ad-dhamma adh-dhahirah. Misalnya fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi min nawasibihi wa jawazimihi. Alamatu rafi'nya ad-dhamma adh-dhahirah ala akhir. Itu yang panjang. Tapi kalau yang sederhananya fi'il mudhari' marfu' alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahirah fi akhirih. Nah, itu yang gampang itu. Kemudian di sini nanti ada penjelasannya. Idza tafaddal. Siapa yang mau baca? Rahmadi. Idza subiqa. Naam. As-sababiyah. Naam. Lamul juhud. Inilah yang menjadikan fi'il mudhari' itu menjadi nasab. Apabila diawali dengan tanda-tanda nasab, ada an, lan, kai, hatta, lamu ta'lil, fa as-sababiyah, lamul juhud. Kalau diawali dengan huruf-huruf ini, tanda-tanda ini, berarti fi'il mudhari'nya dibaca nasab. Harus dihafal nih Pak. An, lan, idzan. Ada idzan lagi. Idzan, idzan. An, lan, idzan, kai, hatta, lamu ta'lil, fa'us sababiyah, lamul juhud. Nah, ini dihafalkan. Nanti di sebelah ada nih contoh-contohnya. Lamu ta'lil. Ta'lil itu sebab atau karena. Ya, sebab. Sabab faus sababiyah. Nanti ada di sini penjelasannya nih. Misalnya lamu ta'lil kan adhabu ila baitik adhabu ila baitika liukrimak. Itu lamu ta'lil. Saya pergi ke rumahmu karena menghormatimu. Qala Rahmadi, misal adhabu ila baitiki lialqa itu hurufnya mu'tal bukan mu'tal. Li azura abak. Ini wajib dihafal. Nanti sebelah ada apanya nih penjelasannya. Jadi yang menasabkan fi'il mudhari' itu ada huruf an, lan, idzan. Idzan di sini enggak ada tambahan. Kai, hatta, lamu ta'lil, fa sababiyah, lamul juhud. Nanti contohnya sebelah ada tuh. Sekarang kita kepada jazam. Nah, tafadhal Rahmadi. Yajzim. Idza subiqa.
Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, fi Jawa. Hah? Fi Jawa. Nah, siapa yang mau bantu Rahmadi? Fi Jawa. Nah, fi jawabit talabi. Syurti polisi. Syartin diadatin ya jazimatin liadati liadatin zimatin fi uslubi syartin. Sekarang kita datang kepada tanda i'rab fi'il mudhari' yang ketiga itu jazm. Kapan dia jazm? Jazm itu tandanya dengan apa? Dengan sukun. Penyebab jazm itu kita juga harus tahu kan. Jadi kita nggak asal sembarang baca saja. Pertama ada apabila diawali dengan tanda jazm. Apa tanda jazm itu? Lam, lamma, la nahiyah, lamul amr. Lamul amr ni yang gampang ni. Seperti kita kalau hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairah au liyasmut. Itu namanya lamul amr, fal yaqul. Makanya dibaca yaqul, bukan yaqulu. Bukan dibaca yaquli, bukan dibaca yaqula, tapi fal yaqul khairah au liyasmut. Jadi lamnya itu namanya lamul amr. Misalnya liyadhhab at-tullabu ilal madrasah, liyadhhab at-tullabu ilal madrasah. Itu lamnya jenisnya lamul amr, karena dia memerintahkan untuk pergi ke falyadhhab at-tullabu ilal madrasah, falyadhhab at-tullabu ilal madrasah. Kemudian syarat yang kedua adalah idza kana fi jawabi talab. Nanti ada contohnya. Idza kana fi jawabi talab. Bukan talib, talab. Yang ketiga, oh cara bacanya. Nabi. Mudhafun ilaih. Kemudian yang ketiga, idza kana fi uslubi syartin liadatin jazimatin. Apabila dia pada bentuk model susunan syarat. Liadati jazimatin. Tiga inilah syarat yang menjadikan fi'lul mudhari' jazm. Tanda jazmnya dengan sukun. Kemudian syaratnya tiga. Apalagi yang pertama, kalau bertemu dengan adatut jazm. Apa saja adatut jazm? Yaitu lam, lamma, la nahiyah, lamul amr. Ini adalah tanda-tanda jazm. Kalau bertemu dengan ini fi'il mudhari' dibaca sukun atau jazm. Yang kedua, apa? Lamul amr. Ya, lamma artinya sama, tidak. Iya. Lamma sama juga dia. Syarat keduanya apabila dia dalam jawab talab. Dia berada dalam posisi jawab talab. Nanti ada contoh jawab talab itu. Apabila dia pada uslub syarat. Liadatin jazimatin. Uslub itu kalimat dalam bentuk kalimat syarat. Seperti faman ya'mal
mithqala dzarratin khairai yarah. Terus karena ada tanda jazam. Naam. Karena ada tanda jazam. Nah, 3 ini. Ini kalau ini kita hafalkan dan pahami terlebih dulu, nanti baru masuk kepada contohnya di sebelah. Contohnya ada di sebelah. Kemudian sekarang kita masuk kepada rafa' fi'il mudhari'. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ya'rabu fi'lul mudhari'. Maksudnya mu'rabnya fi'il mudhari' itu pada 3 keadaan. Rafa' i'rabul fi'lil mudhari' al-fi'li pertama ar-raf'u, kedua an-nas, ketiga al-jazm. Inilah mu'rab di fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu bisa awalnya rafa', bisa menjadi nasab, bisa menjadi jazm. Berbeda dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari', fi'il amr. Ya, kapan dia rafa', nasab, ini dia. Nah, di dalam itu. Di dalam yusbaq bi adatin nasbin au adati jazm. Ya. Yang di dalam ini syaratnya. Syarat kapan dia rafa', kapan dia nasab, kapan dia jazm. Nah, kalau sudah tahu kita syarat-syaratnya, nanti pas masuk contoh gampang insyaallah. Sekarang kita datang kepada fi'il rafa'nya fi'il mudhari' di sini. Ini paling gampang nih. Tidak ada salah satu tanda yang ini. Kalau ada salah satu tanda ini, berarti dia bisa berubah. Dari rafa' mungkin bisa berubah nasab atau mungkin berubah jazm gitu. Kalau dia bertemu dengan salah satu dari tanda yang 2 ini. Aslinya fi'il mudhari' itu rafa'. Yadhhabu, ya'kulu, akulu, asyrabu. Nah, kalau sudah masuk tanda-tanda 2 ini, salah satu dari 2 ini, pasti akan berubah. Makanya disebut mu'rab karena dia bisa berubah. Siapa yang mau baca? Fadhal, Bu. Raf'ul mudhari'i. Naam. Naam. Mu'ra. Satu lagi. Annahu Laisa mabniya Da'am. Wala yubna. illa fil halataini as-sabiqataini. Ittasala nunin nisbati au nunin tauqi. bihi annahu marfu'un. Naam. Wadhalika idza lam yasbiqu Lam. dalam yasbiqu. Nah. So praktek ya. Nah, kenapa dibaca qafnya jazm sukun? Lam yasbiqu kenapa? Karena huruf lam. Langsung dapat contohnya ini. Idza lam yasbiqu nasibu Naam. wala jazmun. Wala jazimun. Ini fi'il mudhari' rafa'. Kemudian
Petir tadi. Nah, sekarang kita pindah alamatur fi'il mudhari'. Nah, man saya yaqra? Ya, tafadhal. Tafadhal. Alamatu raf'i al-mudhari' Naam. Pertama ad-dhamm tu hira adh-dha to tu pote tu. Zakana sahihul Naam. Tuhaqqiqu as-sawra tu simaraha yuti'u Naam, sahih. Mu'minu. Naam. Rabbahu, sahih. Naqra. Naam. Katsira. Kalau dia baca naqra'a, kalau dia diawali dengan salah satu tanda nasab. Kalau ini kan enggak ada, maka dibaca rafa. Kemudian tanda rafa fil mudhari' ada tiga. Pertama, dia tu ad-dhamma adh-dhahira. Maksudnya adalah fiilnya fiil sahih. Apa fiil sahih kemarin sudah kita bahas? Yang bukan mu'tal kan? Bukan huruf illah. Seperti azhabu, asyrabu, akulu. Kemudian apa lagi? Yukrimu. Kemudian apa lagi? Yadribu, yaktulu. Itu semuanya fi'il sahih. Kenapa? Karena tidak di akhirnya tidak ada huruf mu'tal. Huruf mu'tal ada berapa? 3 apa saja? Alif, waw, ya. Bukan hamzah tapi alif. Kalau fi'il ada 3 tadi itu, berarti nama fi'ilnya fi'il mu'tal. Tapi kalau misalnya fi'ilnya tidak pakai yang 3 tadi, namanya fi'il sahih, fi'il sehat. Kalau pakai alif waw ya, namanya fi'il sakit. Mu'tal namanya. Kalau enggak ada alif waw dan ya, huruf illah namanya, berarti fi'ilnya fi'il sahih. Tapi kalau pakai salah satu huruf illah di belakangnya, berarti fi'ilnya fi'il mu'tal namanya. Mu'tal. Berarti ini dhammahnya dengan dhammah zahirah. Seperti ini kan? Alamatul rafa' pertama ad-dhamma adh-dhahira. Nih, pertama tanda rafa'nya fil mudhari' ada dhamma. Syaratnya adalah fi'ilnya sahih. Apa contohnya? Nah, kemudian apa lagi? Yakhruju, yaf'alu, yaqa'u. Ini semua adalah tanda rafa' dengan dhamma zahirah.
Yaitu pertama dia itu fiilnya harus sahih. Nah, nggak bisa kalau misal sudah masuk fiil mu'tal itu lain lagi. Nanti tanda rafa'nya. Kalau tanda rafa' fil mudhari' pertama ad-dhammah zahirah. Kemudian zahirah lawannya apa? Muqaddarah. Kedua tanda rafa'nya dengan muqaddarah di sini. Istamir Pak Rizal. Tuhaqqiqu at-tauratu thimaraha. Tuhaqqiqu at-taurah. At-taurah itu adalah revolusi. Taurah. Revolusi atau apa namanya itu pemberontakan lah. Tuhaqqiqu. Ya. Tuhaqqiqu. As-taurah maksudnya revolusi itu mendapatkan thimaraha. Thimar apa hasilnya? Atau pemberontakan itu atau revolusi itu mendapatkan hasilnya. Apa? Astauratu. Fa'il ya. Sima roha. Maksudnya revolusi itu mendapatkan hasilnya, akan mendapatkan hasilnya. Saurah. Dia beda lagi, tanpa tak marbutoh, saurun artinya sapi. Tanpa tak marbutoh, saurun artinya sapi. Kalau saurah artinya revolusi. Jangan kita bilang sapi betina dari saurun apa? Saurah. Iya, dia sapi dia pada umumnya dia. Iya. Ada lagi maknanya banyak itu. 6. Sima roha. Yuti'u al-mu'minu rabbah. Orang beriman itu mentaati Rabbnya. Yang kedua, nahnu naqra'u katsira. Kita sering membaca atau kita banyak membaca. Nah, inilah tanda rafa' fil mudhari' pertama dengan dhammah zahirah. Syarat dhammah zahirah apa? Fiilnya harus sahih. Di akhirnya fiilnya harus sahih di akhir fiilnya harus sahih, tidak bercampur dengan fiil mu'tal itu. Kemudian tanda rafa' fil mudhari' yang kedua dengan muqaddarah. Yang kedua adalah al-muqaddarah. Ad-dhamma al-muqaddarah. Apa contohnya di sana? Tafadhal Pak Rizal. Iqra awalan Pak Rizal. Idza kana mu'talul al-akhiri misal Naam. Naam. Afwa Rabbih. Naam. Asani. Naam. 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 As-salis wa sayaqdi. Naam. Naam. Lahu.
bil Biljanati. biljan nanti. Nah, di sini katanya tanda i'rab fi'il mudhari' yang rafa itu kan fi'il mudhari' kan ada rafa, ada nasab, ada jazm. Sekarang kita masuk kepada yang tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya pertama itu adalah dhammah zahirah. Itu setelah kita bahas. Sekarang tanda rafa' keduanya dengan apa? Ad-dhammah al-muqaddarah. Cuman ad-dhammah al-muqaddarah ini harus ada syaratnya. Kapan fi'il mudhari' itu menjadi ad-dhammah al-muqaddarah? Syaratnya adalah apabila bentuk fi'ilnya itu fi'il mu'tal'ah akhir. Fi'il mu'tal'ah akhir. Jadi seperti ini contohnya. Al-muqaddarah contohnya adalah seperti ini. Sini aja. Yad yar ju. Nah. Kan syaratnya kapan kita mengi'rab fi'il mudhari' dhammah tapi posisi nama dhammahnya dhammah muqaddarah. Syaratnya adalah fi'il mu'tal akhir. Kan fi'il mu'tal itu kan ada yang di depan, ada di tengah, ada di tengah juga kan. Tapi kalau untuk fi'il mudhari', khusus fi'il mudhari', kalau dhammahnya muqaddarah harus mu'tal akhir. Yad'u, yarju, terus apa lagi? Yas'a, yaqdi, yajri. Nah, pokoknya dhammah muqaddarah pada tanda rafa' fi'il mudhari' syaratnya adalah harus fi'lul mu'tal akhir. Kalau misalnya fi'il mu'talnya di depan, di tengah, dia bukan dhammah muqaddarah. Dia menjadi dhammah zahirah. Itu aja. Itu perbedaannya. Jadi mengi'rabnya nanti dhammah muqaddarah. Kalau ini misalnya yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah fi akhirih. Begitu aja dia. Disebutkan dhammahnya zahirah, dhammahnya muqaddarah. Kalau dia tanpa fi'il sahih akhir, tanpa fi'il mu'tal akhir, berarti dia zahirah. Itu dia. Kemudian yang ketiga, masih Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Subutu. Naam. Jika kana minal af'alu minal af'ali. Naam. Al-khamsati. Min af'al al-khamsati. Naam. Mislu al-muslimuna yasumuna. Naam. Ramadana. Naam. Imanan wahtisaban. Naam. Asani al-mujtahid al-mujtahiduna. Naam. Yuhaqqi. Yuhaqquna. Naam. Adafa. Fahum. Naam, sahih. Jadi syarat yang ketiga adalah kapan fi'il mudhari itu alamat rafa'nya itu yaitu disubuti an-nun. Subut tentu dia bertemu dengan huruf nun dia. Subut diikat dengan huruf nun. Nah, syaratnya adalah al-af'al al-khamsah. Ya. Apa al-af'al khamsah ini dia nih? Apa arti al-af'al khamsah?
fi'il yang 5. Nah, isim 5. Ada. Pertama adalah ala ni. Nah, kalau aku itu isim. Nah, kalau ini fi'il. Jadi bukan isim saja, tapi fi'il juga ada khamsah. Yaf'alani. Ya. Yang kedua ala ni. Itu. Sini enggak ada ya? Khamsah. Yaf'alani. Taf'alani. Nah, yang ketiga adalah yaf'alun. Kalau yaf'aluna, yaf'aluna. Kemudian taf'aluna. Yang ketiga taf'alun. Yang ketiga taf'alun Yaf'aluna. Yang terakhir taf'alina. Nih. Hah? Nah, kita baca al-lafzul khamsah itu yaf'alani. Yang kedua taf'alani. Yang ketiga yaf'aluna. Yang keempat taf'aluna. Yang kelima taf'ilina. Ya. Taf'ilina. Nah, ini adalah al-af'al khamsah. Tandanya adalah sebenarnya nih, patokan ini aja, Pak Bu. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini patokannya? Bukan ciri-ciri af'al khamsah itu, ciri-cirinya. Nah, pakai alif musan. Sana ada alif dia. Ini dia nih. Kalau nunnya tetap nama sebut nun namanya kan. Tapi cara kita memahami al-af'al khamsah itu ada alif di sini, kemudian ada waw, kemudian ada ya di sini. Nah, itu kalau kita mau fi'il seperti ini, nama fi'ilnya al-af'al al-khamsah, fi'il yang 5. Nunnya tetap namanya subutu nun. Jangan dibilang nun taukid, tapi nama subutu nun. Beda lagi. Nun itu banyak jenisnya. Nun wiqayah, subut nun taukid. Banyak nunnya, nun niswah. Apa, Pak? Ini, Pak. Ya, nih. Taf'aluna. Jadi ciri-ciri al-af'al al-khamsah itu ada aliful isnain namanya. Kemudian menggunakan wawul jamaah. Ya-nya ya mukhatabah. Nah, itulah ciri-ciri al-af'alul khamsah. Kalau ketemu yang ciri-ciri ini, sudah pasti fi'ilnya fi'il namanya af'alul khamsah itu. Iya. Nun taf'aluna. Yang ketiga dengan yaf. Itu perbedaannya dia. Ini nama al-af'al al-khamsah. Bukan isim aja, al-asmaul khamsah. Bawah. Taf'ilina. Ya, taf'ilina. Gampang insyaallah. Kalau misalnya kita robah
Yadhabu. Jadi Yashabani. bani. Yashabani. Kemudian Yashabun. Yashabun. tadhhabina. Itu dia. Nih. Tadhhabina. Taf'ilina. Nam taf'ilina. Ini gampang aja dirubah. Misalnya dari apa? Yarji'u berarti yarji'ani. Tarji'ani. Tarji'una. Yarji'una tarji'ina. Sahal insyaallah. Yang penting hafal wazannya dihafal. Ini wazan al-af'al khamsah gitu. Nah, di sini katanya kapan fi'il mudhari itu tandanya rafa? Yang ketiga adalah bertemu dengan subut an-nun. Mana subutun nunnya? Ini dia nih. Yaitu dia terdapat pada al-af'al khamsah. Berarti yang di akhir inilah namanya subut nun namanya. Subutun nun. Nah, di nanti di i'rabnya kan fi'lun mudhari'un marfu'un. Alamatu rafihi misalnya kan bisubuti an nuni. Bisubuti an nun. Karena dia diikat dengan huruf nun. Nah, inilah tanda-tanda rafa' fi'il mudhari'. Ada berapa? 3 kan? Pertama dhamma zahirah, yang kedua muqaddarah, yang ketiga subut nun. Nah, subut nun ini terdapat pada af'al khamsah. Fi'il yang 5. Nah, af'al khamsah ini hafal aja. Hafal saja apa namanya? Wazannya. Dia tidak akan lari dari ini dia. Nah, di sini gimana bacanya, Bu? Yang di kitab subutu nu ni. Subutun nuni. Iya. Enggak. Subutun nuni. Subutan itu kan enggak jazm. Dia awal jumlah dia. Awal kalimat dia. Kalau dia jazm berarti Mafhum? Ini tanda-tanda fi'il mudhari' yang rafa'. Nih, ingat aja. Ada nama dhamma. Aslinya kan fi'il mudhari' itu kan rafa'. Aslinya kan dengan dhamma zahira. Tapi bukan dhamma zahira aja. Ternyata ada yang dhamma muqaddarah. Ada juga dengan rafa'nya dengan subut nun. Nah, ciri-cirinya ini yang dalam kotak ini. Yang di dalam kotak ini semuanya adalah ciri-cirinya. kalau ada sini maka dia Antara yang apakah dia sebut nun atau muqaddarah. Nah, gitu. Kalau disebut nun syaratnya harus al-af'al khamsah. Enggak bisa misalnya yang lain kan? Misalnya tadhhabu. Nah, kini sekarang kita praktek sedikit. Tadhhabu. Itu fi'il mudhari'. Tandanya dengan rafa'. Sekarang jenis rafa'nya apa? Tadhhabu. Dhammahnya muqaddarah, zahirah atau sebut nun? Zahirah. Karena dia fi'il sahih. Fi'il sahih. Nah, misalnya apa lagi? Yashtari. Iya, fi'il mu'tal berarti dhammahnya dhammah apa? Zahirah atau muqaddarah atau sebutun nun? Yashtari. Yashtari. Muqaddarah. Karena penyakitnya di mana? Di belakang.
Apa tandanya huruf alif, ya? alif, Yashtari dengan ya. ya, gaji. Nah, misalnya kalau dibilang yadhabuna, subutun nun. Apa itu termasuk fi'il mudhari jenisnya rafa, nasab, apa jazam? Yadhabuna. Apakah rafa, jazam atau nasab? Yadhabuna. Rafa. Nah, tanda rafa'nya dengan dhamma. Kemudian tanda dhammanya dengan apa? Subut nun. Subutun nun. Bisubuti an-nun. Nah, makanya yadhabuna fi'il mudhari'. Iya, nak waw ini namanya waul jamaah. Dengan sebut nun. Ya. Iya. Sebutun nun itu adalah af'al khamsah. Ya. Kalau wawnya itu wawul jamaah. Bukan tanda rafa'nya, tapi dia sebagai fa'il dia nanti. Dan jangan sampai tertipu kita, misalnya yadhabuna. Sekarang ditanya apa tanda i'rab yadhabuna? Dhammah muqaddarah, zahirah atau sebut nun? Sebut nun. Kenapa? Karena jenis fi'ilnya al-af'al khamsah. Kemudian kalau ditanya waw tadi itu sebagai apa fungsinya? Namanya wawul jamaah. Dia sebagai fa'il. Bukan waw itu yang bukan, beda lagi, Bu. Iya, wawul jamaah sebagai fa'il. Hum, takdirnya hum. Seperti apa tadi? Yaf aluna. Ini yang wawul jamaah. Ini fa'ilnya. Yang tanda rafa'nya di yang mana? Sebut nun, ya. Jadi jangan sampai bercampur. Jangan sampai kita katakan waw. Wawul jamaah fa'il. Itu. Dia ada juga kalau di fi'il namanya wawul jamaah. Sekarang al-muslimuna. Apa wawunya itu sana? Wawul jamaah atau wawul apa? Nah, jenis isimnya muzakkar salim. Cuman nama wawunya apa di sana? Bukan jamak, wawul jam'i. Beda lagi dia namanya. Jam'i. Nah. Namanya wawul kalau untuk di isim. Kalau untuk di isim. Contohnya al-muslimuna. Wawul jamaah. Wawul kalau wawul jamaah di fi'il, wawul jam'i di isim. Jadi jangan kita bilang al-muslimuna wawunya waw apa? Bukan wawul jamaah, tapi wawul jam'i. Wawul jama'. Nah. Kalau untuk fi'il. Ini wawunya apa nama? Itu waw Jamaah. Kalau ini wawunya jam'i. Saja. Ya, namanya sama jamak, cuman nama ya, wawul jamaah untuk fi'il. Wawul jam'i isim. Nah, misal jangan sampai kita al-muslimuna kalau tanya sama orang, apa nama jenis wawunya ini? Jangan dibilang wawul jamaah. Namanya wawul jam'i. Iya. Iya. Al-muslimuna. Itu jangan sampai kita kata wawunya wal jamaah. Nama wal jama' atau jam'i. Wawul. Dazan lah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah fil usbul qadim nasab mudah